Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat anak Atol sekalian, kita jumpa kembali di channel Anak Atol. Beberapa hari yang lalu, saya telah berjanji bahwa saya akan mengupdate informasi perkembangan persidangan kasus Habib Rizik Syihab. Kemarin, sidang telah dilaksanakan dan hasilnya sebagaimana yang telah kita tebak, yang telah kita duga, bahwa eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Habib Rizik Syihab bersama kuasa hukumnya itu sudah pasti ditolak oleh hakim. Sudah kita prediksikan jauh hari bahwa hakim tidak akan mengabulkan eksepsi tersebut. Sahabat anak Atol sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan beberapa catatan mengenai kasus ini, dan saya pun ingin mengutip pendapat beberapa ahli. Saya ingin memulai dari pendapat Rizal Ramli. Pendapat beliau ini ngeri-ngeri sedap. Beliau berpendapat bahwa peradilan ini yang menyangkut kasus HRS, sebenarnya ini bukan peradilan hukum, tetapi ini adalah peradilan politik. Nah, sahabat anak Atol sekalian, jika apa yang dituduhkan oleh Rizal Ramli ini benar, maka kemana lagi kita akan mencari keadilan di negeri kita yang tercinta ini? Ketika benar bahwa ini adalah peradilan politik, sekalipun Habib Rizik Syihab terbukti tidak bersalah, dan walaupun beliau bersama kuasa hukumnya mampu mengungkapkan kebenaran-kebenaran, tetapi keputusan hakim itu pasti akan menghukumnya. Kenapa seperti itu? Karena keputusan hakim itu akan sama dengan selera penguasa. Ketika selera penguasa akan menghukum Habib Rizik Syihab, maka itulah yang akan menjadi putusan hakim. Karena kita ketahui bersama selama ini HRS adalah anak bangsa yang aktif secara keras memprotes kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja pemerintah tidak akan rela. Tentu saja pemerintah selama ini yang kita saksikan menganggap Habib Rizik Syihab itu adalah musuh. Berikutnya saya ingin memberikan catatan. Sebenarnya apa sih masalah utama yang menyeret HRS ke pengadilan? Kita ketahui bersama bahwa yang menyeret beliau ke pengadilan adalah dua acara, dua kegiatan. Dua kegiatan inilah yang menjadi masalah utama. Yang pertama adalah acara pernikahan putrinya dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa dua acara ini? Karena beliau jelas mengundang. Beliau mengundang orang untuk hadir. Terjadilah kerumunan. Kerumunan itulah sehingga terjadi yang namanya pelanggaran prokes. Yang menjadi aneh, pelanggaran yang sudah dibayarkan dendanya, kenapa saat ini dia dikenakan pasal yang berlapis-lapis? Itu yang jadi aneh bagi kita semua. Poin berikutnya saya juga ingin menyampaikan pendapat Refli Harun dan Munarman. Mereka ini adalah ahli hukum. Mereka juga mempertanyakan kompetensi peradilan. Kenapa pelanggaran terjadi di wilayah pengadilan negeri Jakarta dan terjadi di wilayah pengadilan negeri Bogor, kok diadili di pengadilan negeri Jakarta Timur? Oleh sebab itu, kompetensi peradilan dipertanyakan oleh ahli-ahli hukum. Sahabat anak Atol sekalian, saya juga ingin mengutip pendapat ahli hukum yang diuraikan panjang lebar di sebuah media online, Otonomi News,
Saya bacakan ya. Otonomi News, Abdul Khair, surat dakwaan perkara Habib Rizik Syihab layak dinyatakan batal demi hukum. Jakarta Otonomi News. Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum merupakan acuan dasar bagi proses pemeriksaan di persidangan. Substansi pokok yang dituangkan dalam surat dakwaan memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan tersebut, ditarik dan disimpulkan dari serangkaian hasil pemeriksaan penyidikan. Untuk selanjutnya, dikonstruksikan dengan objektif uraian pemenuhan unsur pasal tindak pidana yang dilanggar. Unsur delik dimaksud adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Pada surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa ternyata tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yakni uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan surat dakwaan tersebut ditunjukkan dengan tidak dimuatnya secara lengkap dan rinci unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum sama sekali tidak mengandung keterhubungan antara perbuatan dengan kesalahan. Padahal uraian unsur-unsur delik dimaksud merupakan hal yang fundamental dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Terlebih lagi unsur kesalahan berkedudukan sebagaimana penentu untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Pada negara dengan sistem hukum common law, dikenal maksim yaitu, suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah. Unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana tidak ditemukan dalam uraian surat dakwaan dan keterhubungannya dengan perbuatan yang didakwakan. Nah, itu tadi pendapat Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH. Berikutnya menurut Marwan Mas, substansi surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik dalam berkas perkara penyidikan. Surat dakwaan juga harus sinkron dengan hasil penyidikan, harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan disebut olehnya sebagai surat dakwaan palsu. Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan untuk dibawa ke sidang pengadilan. Marwan Mas 2012. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum pada IBHRS tidak sinkron, bertentangan dan menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Hal ini dapat dilihat dari masuknya pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Ormas, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 10 huruf B KUHP Yunto pasal 35 ayat 1 KUHP. Kesemuanya itu tidak ada dalam hasil pemeriksaan penyidikan. Di sini terkonfirmasi bahwa surat dakwaan akuo mengandung penyimpangan serius. Menurut ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP, maka surat dakwaan penuntut umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Jadi, berita yang ditayangkan oleh Otonomi News ini
pada intinya menyampaikan pendapat dua ahli hukum, yaitu Dr. Abdul Khair dan Profesor Marwan Mas. Kedua tokoh ini memiliki kesimpulan bahwa kalau dilihat surat dakwaan penuntut umum, maka sebenarnya itu dinyatakan batal demi hukum. Sahabat anak atol sekalian, sebelum kita tutup, saya ingin kembali membahas pendapat Rizal Ramli yang mengatakan bahwa ini adalah peradilan politik. Jika memang ini adalah peradilan politik, maka yakin saja bahwa sekalipun HRS terbukti tidak bersalah, sekalipun HRS bersama kuasa hukumnya mampu mengungkap kebenaran-kebenaran yang akan membela dirinya dari jeratan hukum, tetapi putusan hakim maksud saya, itu sudah pasti sesuai selera pemerintah. Apa itu selera pemerintah? Selera pemerintah yaitu pasti akan menghukum lawan politik. HRS dianggap lawan politik, tentu saja akan dihukum. Sahabat anak atol sekalian, pertanyaan berikutnya adalah, seberapa ringankah hukuman yang akan diterima oleh Habib Rizik Syihab? Jika ini adalah peradilan politik, maka tentu hukuman yang akan diterima oleh HRS itu pasti tidak ringan. Itu sudah pasti tidak ringan. Pasti beliau akan dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan Pilpres. Sudah kita bisa tebak bahwa istilah Refli Harun, bahwa HRS ini sepertinya akan dikandangkan. Lawan-lawan politiknya akan mengkandangkannya sampai 2024 ke atas. Dia akan dihukum agar berada di balik jeruji besi, sehingga pada saat Pilpres mendatang dia tidak berpartisipasi secara politik. Kenapa Refli Harun berpendapat demikian? Karena gampang saja ditebak. Kok ini pelanggarannya prokes, ancaman 1 tahun penjara, dan sudah bayar denda. Tapi kenapa dikenakan pasal berlapis-lapis, yang ancamannya sampai 6 tahun ke atas? Bahkan ada desas-desus bahwa HRS pun akan dikenakan hukuman tambahan. Hukuman-hukuman tambahan itu termasuk adalah mencabut hak politik HRS. Ini kan jadi lucu ya kawan-kawan sekalian. Menjadi lucu, pelanggarannya prokes, sudah bayar denda, tapi kenapa dikenakan pasal berlapis-lapis? Dan menjadi lucu lagi karena ada desas-desus HRS pun akan dihukum dengan akan dicabut hak politiknya. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa wahai bapak-bapak hakim, wahai bapak-bapak jaksa, dan wahai bapak-bapak polisi, ingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak bangsa yang bernama HRS bisa mendapatkan keadilan di negeri yang tercinta ini. Sahabat anak atol sekalian, kita berjumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.